Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi waffaqana litmami syahri Ramadan wa a'anana 'ala siyami wal qiyam wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas. Nahmaduhu 'ala taufiqihi wa hidayatihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa ada dalam kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena pada kesempatan pagi yang cerah dan bahkan segar di awal Syawal 1442 Hijriah ini, kita semua diperkenankan untuk bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Baitul Jannah, dalam rangka pertama adalah untuk menampakkan rasa syukur kehadirat Allah Ta'ala, karena setelah sekitar 1 bulan, yakni 30 hari secara sempurna kita melaksanakan ibadah siam dan qiyam Ramadan, dan pada kesempatan pagi ini kita duduk bersama setelah tadi sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat, dilanjutkan dengan sunnah menyimak mendengarkan khutbah yang pada intinya adalah pesan ketakwaan. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini mungkin kita bisa merasakan sukacita riang gembira, tapi bagaimana saudara sekalian kita tengok saudara-saudara kita yang berada di Palestina, yang sudah beberapa pekan yang lalu mereka dihantui dengan adanya bombardir, bahkan letupan-letupan bom serta bahan-bahan berbahaya berupa senjata. Ini tentunya harus kita
respon dengan cara kita peduli terhadap sesama. 30 hari lamanya kita melaksanakan ibadah siam, berpuasa Ramadan, menahan diri, al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar, yakni waktu subuh, hingga terbenamnya matahari, yakni tibanya waktu maghrib. Itu tentu bukan sekedar memindah jam makan maupun minum, tapi justru kita juga ditempa. Di antaranya adalah untuk merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang tidak bisa makan, juga bagaimana kita peduli terhadap sesama. Di sini kita bisa peduli terhadap tetangga kita, baik di dalam komplek maupun di luar komplek, yang umumnya adalah orang-orang yang kurang secara ekonomi, apalagi terdampak secara ekonomi berkaitan dengan masa pandemi ini. Juga kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang diuji, di mana mereka saudara-saudara kita di Palestina, di mana kita saksikan polisi Israel menembakkan peluru karet, gas air mata, dan granat kejut untuk membubarkan jemaah Palestina yang sedang sholat di Masjidil Aqsa, yakni yang terdekat adalah pada Jumat 6 Mei 2021. Dan bahkan ini sebagai bentuk kepedulian kita, dan supaya kita tahu saat itu sebanyak 205 warga Palestina dan 17 petugas mengalami luka-luka dan bahkan sebagiannya tewas. Ini tentu harus mengundang rasa kepedulian kita sesama saudara. Kenapa kita penting peduli terhadap Al-Aqsa secara khusus? Setidaknya ada 3 alasan besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang mana didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam yang kemudian selanjutnya dialihkan ke Masjidil Haram. Yang ketiga, Masjidil Aqsa merupakan masjid ketiga yang disebutkan oleh Nabi setelah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi yang merupakan kota suci. Karena itu kita harus memiliki kepedulian terhadap Al-Aqsa, terhadap saudara-saudara kita. Kita peduli terhadap saudara-saudara kita, baik di sini maupun di luar tadi. Dalam konteks saat ini adalah Palestina, dan konteks lainnya tentu saudara-saudari kita di mana saja berada, kita harus peduli, apalagi itu adalah sebagai sesama muslim ataupun dari segi universal, yakni sisi kemanusiaan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minin," perumpamaan orang-orang beriman, "fi tawaddihim wa tarahumihim," dalam berkasih sayang dan saling mencintai, wa ta'atufihim, dan saling berlemah lembut di antara mereka, adalah mathalul jasad, seperti perumpamaannya bagaikan satu tubuh. Idzashtaka minhu udhun, apabila satu anggota tubuh, satu anggota badan merintih kesakitan, maka tada'a lahu sa'idul jasadi, maka sekujur badan akan merasakan panas, bisahari wal humma, dan demam. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, bahkan berkenaan dengan penyerangan saudara-saudara kita yang muslim yang sedang melaksanakan ibadah salat saat itu di masjid, bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya mengingatkan kita tentang pentingnya ikut serta membela, bahkan memperjuangkan, bahkan dalam istilah agama kita adalah jihad fi sabilillah, baik dengan harta maupun dengan jiwa. Di antaranya tentu dalam konteks hari ini Al-Aqsa adalah dengan mempertahankan masjid yang dimana tempat itu adalah untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus adalah Masjid Al-Aqsa di kota Al-Quds
atau orang hari ini mengenalnya Palestina atau Yerusalem. Juga kewajiban membebaskan saudara-saudara kita yang masih terjajah, terjolimi, dan terbunuh di setiap waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalangi menyebut asma Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya, yakni ke dalam masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Hadirin rahimakumullah, Ramadan mengajarkan kita untuk peduli. Al-Quran mengajarkan kita juga iman dibuktikan dengan amal saleh. Dalam beberapa kesempatan ayat Al-Quran misalnya kita temukan wabashiril ladzina amanu wa amilus shalihat wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Dua ayat itu diantaranya dalam dua surah itu, yakni satu surah Al-Baqarah, satu lagi adalah surah Al-Asr, mengingatkan kepada kita iman harus dibuktikan dengan amal saleh. Dan diantara bukti amal saleh itu adalah kepedulian kita kepada sesama. Di Ramadan kemarin kita diajarkan untuk sunnahnya memberi makan berbuka. Di Ramadan kita juga diajarkan bagaimana untuk meneladani Nabi, di mana Nabi lebih dermawan ketika masuk bulan Ramadan. Di Ramadan juga kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Ini semua hadirin hadirat rahimakumullah sebagai isyarat perwujudan kita peduli kepada sesama. Kalaulah kita berkenaan dengan Palestina yang saat ini rakyatnya, masyarakatnya sedang diuji dengan adanya serangan bombardir dari Zionis Israel, cara kita adalah pertama dengan mendoakan, wabil khusus menyisipkannya dalam salat ataupun dengan membacakan doa kunut. Atau yang kedua, kalau kita mampu dengan harta kita, silahkan keluarkan sebagian harta kita untuk donasi yang dititipkan kepada lembaga-lembaga yang amanah dan bertanggung jawab. Yang itu semua untuk saudara-saudari kita yang berada di Palestina. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Adapun konteksnya hari ini, kita juga di tanah air. Kita tidak jauh-jauh, tengok kanan kiri kita. Bagaimana saudara-saudari kita, jangan-jangan di masa pandemi saat ini ada yang dirumahkan, kemudian tidak bisa bekerja dan tidak bisa mencari nafkah. Al-Quran surah Al-Balad di ayat 11 sampai 14 Allah Ta'ala berfirman, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Di situ disebutkan falaqtahamal aqabah, maka tidak bisa kamu itu untuk mendaki al-aqabah. Al-aqabah itu adalah satu jalan yang kita lalui, di mana jalan tersebut adalah sempit, jalan setapak untuk mendaki. Dan kata Allah Ta'ala, wa madrakam aqabah, dan kamu, tahukah kamu apa itu aqabah? Aqabah adalah dakian kita mendaki untuk menuju satu kemuliaan, yakni surga. Bagaimana caranya? Fakku raqabah, yaitu dengan membebaskan perbudakan. Mungkin hari ini sudah tidak ada perbudakan, tapi selanjutnya au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau kamu yakni dengan memberi makan di yaumin dzi masghabah, pada hari kelaparan. Para ulama sepakat menyebut ayat ini au it'amun fi yaumin dzi masghabah adalah bagaimana fi yaumin dzi maja'ah, yaitu di hari kelaparan. Di antaranya orang sulit mencari nafkah, orang sulit secara ekonomi yang terdampak, maka
hadirin hadirat sekalian, usai Ramadan ini, di Idul Fitri ini, kita yang memiliki kelebihan rezeki, mari kita buktikan kepedulian kita dengan memberikan bantuan kepada sesama. Karena itu puasa kita harus berdampak, berefek kepada kesolehan secara sosial. Bagaimana kita juga saksikan, kita lihat kutipan ayat Al-Quran tentang perintah sholat sering bersanding dengan perintah zakat. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 43, waqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, serta rukulah kalian bersama orang-orang ruku. Selain sholat disandingkan dengan zakat, ayat ini juga memberikan arahan kepada kita bahwa hendaknya kita berjamaah. Dalam arti juga dalam kehidupan bermasyarakat, kita hendaknya bermasyarakat hidup bersama jamaah. Al-quwwah fawqal jamaah, kata Sayyidina Ali. Kekuatan berada di atas kebersamaan. Karena itulah usai Ramadan ini kita, karena paham, maklum bahwa kita hidup berjamaah dan bermasyarakat satu sama lain, saling memaafkan satu sama lain, karena tentu kita memiliki kehilapan, kealpaan dan kekeliruan. Semoga di Idul Fitri ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita makin bertambah, serta ketakwaan tentu berjalan secara berkesinambungan, istiqomah, tidak hanya di Ramadan saja tapi juga berkelanjutan, baik salat malamnya, baik tilawah Al-Quran atau tadarusnya, juga sedekahnya, atau bahkan puasa sunnahnya di luar Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam melaksanakan ibadah dan istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yada wa qarrar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Syahadatan yadkhulu bihal mizanu fil mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila al-aswad wal ahmar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bi syarafil afkhar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahallahu anhu wa hadzar wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول النجم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
taubat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup maupun yang telah tiada, karena sungguhnya Engkaulah Maha mendengar, Maha dekat, mengijabah segala doa-doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar adanya, serta berilah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah adanya, serta berilah kepada kami kekuatan untuk menghindarinya. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal salamah wa abwabal sihah wa abwabal jannah wa abwabal maghfirah. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kenikmatan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesehatan, pintu-pintu surga, dan pintu-pintu ampunan. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nuthni 'alaika al-khaira kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla wa natruka wa natruku may yaghfiruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidhu wa narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabaka al-jidda bil kuffari mulhaq. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon bantuan kepadamu, mohon ampunan kepadamu, mengharap petunjukmu, beriman kepadamu, bertawakal kepadamu, memuji hanya kepadamu, bersyukur dan tidak mengingkari atas semua kebaikanmu, dan kami menarik diri serta meninggalkan mereka yang mendurhakaimu. Ya Allah, hanya kepadamu lah yang kami sembah, hanya kepadamu lah kami beribadah, hanya kepadamu lah kami hadapkan solat dan sujud kami ini, hanya kepadamu lah kami berjalan dan berlari. Kami mengharapkan rahmatmu, kami takut pada siksamu, karena siksamu yang keras itu akan menimpa orang-orang yang ingkar. Allahumma adzib al-kafarata wal musyrikin a'da'ad-din alladzina yasudduna an sabilika wa yukadzibuka rusulaka wa yuqatiluna awliya'aka. Allahumma ya Allah, jatuhkanlah azabmu kepada orang-orang yang ingkar dan menyekutukanmu. Mereka musuh-musuh agama yang berupaya menghalangi orang lain dari jalanmu, mereka yang mendustakan utusanmu, dan mereka yang memusuhi kekasih-kekasihmu. Ya Allah, ya Rabbana, Allahumma asli ahwalal muslimina fi Palestin. Allahumma asli ahwalal muslimina fi Palestin. Allahumma asli ahwalal muslimina fi Palestin. Ya Allah, berikanlah kebaikan, berikanlah kebaikan, berikanlah kebaikan untuk saudara-saudari kami muslimin muslimat di Palestin. Allahumma aslih muslimina fi buldina hadza Indonesia. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami, negeri kami Indonesia terutama. Ya Allah, Allah badfa'annal bala. Ya Allah, angkatlah, tolaklah bala dari negeri kami. Ya Allah, angkatlah dengan segera wabah pandemi COVID-19 dan segala penyakit dari negeri kami ini. Ya Allah, sehatkanlah kami lahir dan batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.